Pengaruh paham komunisme dalam pergumulan politik di Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama lengkap saya Ferdianus Njapale dari kelas SOS B 2020 NPM 220 100 043 0063. Perkenalkan, nama saya Verina Aula Fadila dari kelas SOS B 2020 dengan NPM 220 100 430067. Perkenalkan, nama saya Naila Zahrotun Hafisa dari kelas SOS B 2020 dengan NPM 2201 000 430068. Eksistensi PKI tahun 1950 sampai pada 1965. 1. Orientasi partai. PKI merupakan kelompok yang sukses pada tahun 1965. Kejayaannya dari PKI mulai dari tahun 1955. PKI waktu itu memiliki urutan keempat dalam pemilu setelah PNI, Masyumi, PNU. Selanjutnya berhasil menempati 69 sebagai wakil dari kursi DPR dan menempatkan 80 wakil di konstituante. Dari catatan sejarah, muncul pertanyaan mengapa waktu itu banyak yang memilih PKI di tahun 1965. Padahal pada tahun 1948 PKI pernah menyakiti rakyat Indonesia. Salah satunya, kunci penting dari kampanye PKI adalah soal isu-isu kemiskinan. Meski PKI dibenci sepenuh hidup oleh kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, justru itulah ilmu kemiskinan dikenal dengan baik sampai sekarang. Tidak hanya kemiskinan di kota, tetapi juga di dasar-dasar, terutama kaum buruh dan kaum tani. Dalam hal itu, merekalah yang menjadi potensi pemilu PKI. Dapat kita lihat dalam bendera merah tersebut, PKI memiliki lambang yaitu palu dan arit. Palu melambangkan buruh dan arit melambangkan kaum petani. Menurut Jafar Suroyo Menggolo, politik perburuan era demokrasi liberal, dengan mengutip Everett Hawkins di artikel Labor in Developing Economies 1962, kaum buruh adalah golongan miskin di Jakarta dan upah mereka sangatlah rendah. Sementara itu, pada tahun 1953 terjadi kenaikan harga barang pokok. Tidak heran jika pada era 1950-an tunjangan hari raya mulai diperjuangkan kaum buruh. 2. Keterlibatan PKI dalam pemilu 1955. Pemilihan umum 1955, PKI dan para politisi partai-partai mengerahkan tenaga mereka terhadap pemilihan umum yang akan datang. Perkembangan PKI selama Kabinet Ali ketika partai ini bebas dari penindasan adalah sangat menakutkan. Antara bulan Maret dan November 1955, anggota partai ini meningkat 3 kali lipat. PKI mulai melakukan usaha yang serius untuk menerima para petani sebagai anggota barisan tani. Hampir 90% anggotanya berada di Jawa Tengah. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan menggunakan 2 cara. 1. Memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955. 2. Memilih anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan bahwa telah berjalannya demokrasi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu umum 1955 merupakan pemilu yang demokratis dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan umum ini adalah untuk anggota DPR yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. 3. Pelaksanaan pemilu umum 1955. Pendaftaran pemilih dalam pemilu
1955 dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan baru selesai pada November. Tercatat ada 43.104.464 warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara. Anggota TNI ABRI juga menggunakan hak pilihnya berdasarkan peraturan yang berlaku ketika itu. Pada pelaksanaan pemilu pertama, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Sesuai tujuannya, pemilu 1955 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Tahap kedua adalah untuk memilih anggota konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. 4. Upaya PKI dalam mengembangkan kekuatannya pada tahun 1955 sampai pada tahun 1965. Yang pertama, terdapat pengembangan ideologi pemilu 1955. Hal ini merupakan kemenangan yang luar biasa bagi PKI. Nah, kemenangan ini merupakan usaha untuk PKI agar bisa kembali mewujudkan tujuan politiknya yang telah gagal mereka capai pada tahun 1948. PKI ini melakukan langkahnya dengan cara menanamkan pengaruhnya di berbagai bidang yang berbangsa dan bernegara. PKI juga berusaha mengganti sila pertama dari Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, dengan rumusan kemerdekaan beragama. Menurut PKI, tidak semua masyarakat Indonesia itu beragama ateis. Banyak juga di antara mereka yang kedua ada meluaskan pengaruh partai. Dalam rangka meluaskan pengaruh, semula PKI sudah berusaha untuk mengganti Pancasila dengan paham yang telah dilakukan. Selanjutnya yang kedua ada meluaskan pengaruh partai dalam rangka meluaskan bisa memegang jabatan-jabatan kepala daerah. Niat tuntutan PKI ini kemudian dikabulkan oleh Presiden Soekarno dengan memasukkan Joto, wakil Ketua CC PKI ke dalam Kabinet Dwikora. Yang terakhir ada pengembangan anggota partai. Dalam pelaksanaan PKI melakukan pengembangan anggota partai di bawah pimpinan DN Aidit untuk melaksanakan pengembangan anggota. Dari strategi ketiga ini, MKTP tersebut membentuk biro khusus. Biro khusus tersebut merupakan alat ketua partai dibentuk pada tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat diketuai oleh Kamarzuman bin Ahmad, kemudian dan bertanggung jawab secara langsung kepada DN Aidit. Penerapan PKI dalam persiapan gerakan 30 September pada tahun 1965. Usaha PKI untuk menguasai pemerintah semakin ditingkatkan. PKI menuntut supaya dalam tubuh ABRI diadakan nasakomisasi dengan menempatkan komisaris politik di dalam setiap angkatan untuk membina ideologi, doktrin, dan ajaran perjuangan bagi setiap prajurit ABRI dalam supaya menguasai pemerintah. PKI mengusulkan dibentuknya angkatan ke-5 di samping angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan kepolisian. Angkatan ke-5 adalah unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia. Angkatan ke-5 diambil dari kalangan buruh dan petani yang bersenjata dan mendapat pelatihan militer. Namun usulan PKI untuk membentuk angkatan ke-5 tidak disetujui dengan ditentang oleh pihak angkatan darat. Akan tetapi dalam kesempatan ini tampaknya Aidit mendapat persetujuan Soekarno secara diam-diam yang kemudian digunakan oleh PKI untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Konflik antara PKI dengan angkatan darat pun semakin meningkat dengan dilontarkannya usulan pembentukan angkatan ke-5 tersebut. Konflik tersebut juga semakin memburuk lagi dengan adanya serangan-serangan terbuka terhadap elit angkatan darat yang berkaitan dengan gaya hidup mereka, dengan tema hewan maupun dengan sikap rasional yang mereka tampilkan. Sementara itu, ketegangan antara PKI dengan TNI Angkatan Darat semakin diperburuk dengan munculnya isu Dewan Jenderal. Isu ini
tidak lain bersetujuan untuk memperbaiki citra TNI Angkatan Darat di depan pemerintah dan rakyat. Isu ini disebarluaskan melalui anggota-anggota PKI aktif di berbagai lingkungan. Dalam isi yang aktif diri ini disebabkan terdiri atas jumlah Jenderal TNI Angkatan Darat